Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarofah, NIM 020, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 7, akan menerangkan sedikit tentang Israiliyat. Kata Israiliyat adalah bentuk jamak dari kata Israiliyah. Namun, secara umum pengertian Israiliyat adalah kisah atau berita yang diriwayatkan dari sumber-sumber yang berasal dari orang Israel. Nama Israel sendiri sebutan untuk Nabi Yakub yang kemudian dihubungkan dengan Yahudi, sehingga disebut Bani Israel. Para ulama sering menyebut sebagai kisah yang berkaitan dengan fakta-fakta sejarah keislaman pada masa lampau. Sebab timbulnya Israiliyat dalam tafsir Al-Quran tidak terlepas dari rasio kultural masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah. Sejak tahun 70 Masehi, orang Yahudi bermigrasi ke Jazirah Arab karena adanya ancaman dan siksaan dari penguasa Romawi. Mereka berpindah dengan kebudayaan mereka, mewariskan dari generasi ke generasi. Dalam kitab-kitab terdahulu, mereka ada kecenderungan untuk melengkapi isi cerita dalam Al-Quran dengan tetap bersandar dan diriwayatkan oleh ahli kitab. Macam-macam Israiliyat dibagi menjadi dua, yaitu Israiliyat yang ditinjau dari riwayat ceritanya, dan yang satu Israiliyat yang ditinjau dari syariah Islamiyahnya. Kisah Israiliyat yang ditinjau dari ceritanya dibagi menjadi dua. Yang pertama, cerita sahih seperti cerita yang datang membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad. Sifat-sifat ini telah disebutkan dalam Taurat dan para penelaah Taurat telah menyatakan terus terang akan hal itu. Yang kedua, ada cerita doif, contohnya asal yang diriwayatkan oleh Ar-Razi dan dinukil oleh Ibnu Katsir. Ia berkata, sesungguhnya aksar tersebut adalah atsar gharib yang tidak sahih. Ia menganggapnya sebagai khurafat Bani Israel. Kisah Israiliyat yang ditinjau dari syariat Islamiyah dibagi menjadi tiga. Pertama, ada khobariyah as-sidqu, Israiliyat yang bisa dibenarkan isinya, yaitu apabila isinya sesuai dengan kandungan Al-Quran dan Sunnah. Sebab Al-Quran adalah kitab Allah yang menjadi saksi atas kitab-kitab samawi. Yang kedua, ada khobar al-kizbu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau jelas kebohongannya. Yang seperti ini harus dijauhi sesuai dengan anjuran Nabi dan para sahabat. Yang ketiga, ada khobar as-sidqu wal-khidbu yang tidak diketahui benar dan tidaknya. Yang ini tidak perlu diyakini atau didustakan. Sumber dan cara penyebarannya. Mekah adalah kota maju yang terletak pada jalur perdagangan. Dengan adanya jalur perdagangan ini, orang-orang Mekah memperoleh manfaat seperti mudahnya memperoleh informasi dengan begitu banyak berita yang menyebar. Begitu pula kisah-kisah Israiliyat dengan mudahnya menyebar di berbagai jazirah Arab. Dampak Israiliyat dalam ajaran Islam. Pengaruh yang terdapat pada datangnya Israiliyat terutama yang bertentangan dengan syariat dan ajaran Islam yang menimbulkan pengaruh tidak baik terhadap pengaruh Islam. Pendapat para ulama tentang Israiliyat. Pertama, ada Ibnu Taimiyah yang menjelaskan ada dua versi, yaitu cerita yang boleh dan diterima, dan yang kedua ada Israiliyat yang dusta dan harus ditolak. Kedua, ada ulama Al-Baihaqi yang meriwayatkan hukum mengutip riwayat dari Bani Israel yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan Al-Quran itu boleh, karena tujuannya hanya sebagai pengetahuan semata. Dari berbagai jumhur ulama atau sebagian ulama, ada tiga sepakat yang disepakati, yaitu sahih selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kedua, doif yang jelas-jelas tidak bisa diterima karena sangat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, ada tawakuf dan didiamkan.
Sebelumnya, terima kasih dan mohon maaf karena tentunya banyak kekurangan dalam pembahasan. Namun, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.